Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berkah. Alhamdulillah kita sudah mencapai 3 dan insya Allah mau ke 4 Ramadan. Insya Allah ketemu lagi bareng saya Cak Bahar Al-Bantani, insya Allah forum Zuriat Kesultanan Banten. Insya Allah nanti kita bersahabat bukan saja di dunia maya, tapi insya Allah bisa DM, bisa WA. Bahkan jangan takut untuk mengikuti, tinggal klik mengikuti, insya Allah pasti Ana balas klik balik mengikuti Anda. Jadi insya Allah kita ya bareng-bareng dapat berkah dari tontonan yang berfaedah. Insya Allah Ta'ala ya kita juga semoga berkembang dan antum juga berkembang. Nah insya Allah kali ini kita membahas tentang Sunan Bonang, biasa dengan media bakaran. Oke, ya udah, yang follow, yang like, insya Allah berkah, sehat, jasmani, rohani, keluarganya dan semuanya. Oke, ayo jom kita eksekusi. Sobat sejarawan, dalam hal keilmuan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama dengan Raden Paku, Sunan Giri, ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam, yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat, dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwa, Sunan Bonang dikenal memiliki karomah luar biasa, yang ditunjukkan saat ia ditantang ajar belacak Ngilo, untuk sabung ayam dengan taruhan, siapa yang kalah akan menjadi pengikut yang menang. Dengan memerintahkan seorang muridnya, Santri Wujil, Sunan Bonang menjagokan seekor anak ayam, atau hutub, untuk menghadapi ayam aduan ajar belacak Ngilo. Dituturkan, bagaimana anak ayam itu setiap kali kalah, tubuhnya makin besar, setiap kali diberi tiupan nafas oleh Santri Wujil, sampai akhirnya dengan sekali serang, ayam aduan ajar belacak Ngilo tewas, sehingga membuat Santri Wujil bersorak menari kegirangan. Sobat sejarawan, kali ini kami akan mengulas tentang keilmuan dan karya ilmu Sunan Bonang dalam berdakwah Islam. Referensi ulasan ini adalah buku Atlas Wali Songo, karya Kiai Ngabe Haji Agus Sunyoto. Bila konten ini bermanfaat, silahkan subscribe, like dan share, untuk membantu channel ini agar lebih berkembang. Sobat sejarawan, dalam Babat Daha Kediri menggambarkan, bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa, bisa mengubah aliran sungai Brantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai, menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Butolo Caya, yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Butolo Caya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing, yang kiranya seorang Bairawi, penerus ajaran ilmu hitam calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sementara itu, Sunan Bonang dalam dakwah, diketahui menjalankan pendekatan yang lebih mengarah kepada hal-hal bersifat seni dan budaya, sebagaimana hal serupa dilakukan Sunan Kalijaga, muridnya. Selain dikenal sering berdakwah dengan menjadi dalang yang memainkan wayang, Sunan Bonang juga piawai menggubah tembang-tembang Macapat. Kiranya, dari pihak keluarga ibunya, yang merupakan bangsawan di Tuban, Sunan Bonang banyak belajar tentang kesenian dan budaya Jawa, yang membuatnya memahami dan menguasai seluk-beluk yang berkaitan dengan kesusastraan Jawa, terutama tentang tembang-tembang jenis Macapat, yang sangat populer saat itu. Sejumlah tembang Macapat, diketahui digubah oleh Sunan Bonang. Berbagai kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan, yang ditunjukkan Sunan Bonang, ternyata berhubungan dengan pengetahuan Sunan Bonang yang luas dan mendalam tentang ilmu tasawuf.
Naskah Primbon Bonang, yang diyakini BJO Skriyeke, adalah tulisan Sunan Bonang, memuat ajaran esoteris, doktrin, dan ajaran inti tasawuf yang mendalam. Menurut Skriyeke, Primbon Bonang itu, jika dipelajari secara cermat, akan didapati sejumlah kitab yang dijadikan rujukan sebagai ajaran atau wejangan, yaitu Ihya Ulumuddin, dari Al-Ghazali, dan Tamhid dari Abu Syakur As-Salimi, kitab Talkhis Al-Minhaj, dari An-Nawawi, yang mungkin telah diikhtisarkan dalam kitab Ad-Daqaiq, kitab Qut Al-Qulub, dari Abu Talib Al-Maki, Al-Risalah Al-Makiyah fi Tariq As-Sada Sufiyah, dari Afi, Fuddin Et-Tamimi, Tasyinul Asyawaq bi Tafsil Asyawaq Al-Usyaq, dari Daud Ibnu Umar Al-Antaki, dan Hilyatul Auliya, dari Ahmad Ibn Hashim Al-Antaki. Selain kitab-kitab rujukan, Primbon Bonang juga menyebut sejumlah tokoh sufi, seperti Abu Yazid Al-Bustami, Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ibrahim Al-Arki, Syekh Semang Wasarani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ar-Rudaji, dan Syekh Sabeti. Berdasar uraian mendalam Primbon Bonang, tentang dalamnya pengetahuan ruhani Sunan Bonang, bisa dikatakan bahwa, kesaktian dan kedikdayaan yang ditunjukkan Sunan Bonang, bukanlah kesaktian dan kedikdayaan karena menguasai ilmu tertentu, melainkan suatu karomah dari kewaliannya. Selain Primbon Bonang, Sunan Bonang diketahui menyusun kitab tentang pengetahuan tasawuf yang lebih dalam, dan lebih rahasia, yang dikenal sebagai Suluk Wujil. Purbacaraka, dalam tulisan berjudul, Suluk Wujil, yang dimuat dalam majalah Jawab volume 18, tahun 1938, menyimpulkan bahwa, ajaran tasawuf yang disampaikan Sunan Bonang, dalam Suluk Wujil sifatnya rahasia, atau esoteris. Ungkapan Suluk Wujil, yang bisa digolongkan rahasia, adalah yang menyangkut bahasan hakikat ketuhanan, yang diungkapkan dalam pupuh berlanggam dan danggula. Sobat sejarawan, demikian ulasan tentang keilmuan dan karya ilmu Sunan Bonang dalam berdakwah Islam.